perlu kita rangkum untuk nantinya kita bahas secara formal agar draft yang kita usulkan itu sesuai dengan apa yang diinginkan oleh kementerian. Bapak Ibu sekalian, semoga sehat semua. Dan dalam hal ini 3 agenda yang akan kita bahas. Pertama adalah draft panduan pengaduan masyarakat yang saya tulis adalah lingkupnya ada di Depdagri dan Pemda. Ya, ini berupa draft dan sudah masuk di berkas itu sudah masuk di CPMU dan itu kan bahas secara terus-menerus lah agar materi itu sesuai. Yang kedua, agenda kedua adalah soal rekapan pengaduan yang dalam hal ini memang rekapan pengaduan itu dibutuhkan untuk memantau, mengendalikan seberapa jauh pengaduan itu terekam ya, atau tercatat di setiap provinsi atau setiap kegiatan yang ada di kementerian. Nah, nanti akan kita bahas lingkupnya atau poin-poin yang memang pengaduan itu tersampaikan oleh masyarakat. Yang ketiga adalah ini berhubungan dengan panduan kita karena memang sumber kita, draft panduan kita adalah Permendagri nomor 25 tahun 2007, itu sangat-sangat lama. Dan agenda terakhir adalah revisinya. Kita akan mengajukan revisi yang secara umum itu masuk menjadi agenda Kemendagri, dalam hal ini Inspektorat Jenderal ya, untuk 2024. Ini kegiatan untuk 2024. Termasuk revisi-revisi. Karena sangat lampau dan jelas tertinggal dan itu perlu kita support untuk diperbarui dan dibuat seperti baru lah. Itu 3 agenda yang akan kita bahas dan terima kasih sekali untuk Pak Didik Subandrioni dari NMC juga hadir di sini dan mungkin tim lain dari NMC karena memang Pak Didik ini sangat erat dengan kita soal pengawasan berbasis masyarakat soal keuangan ya, soal perencanaan keuangan, perencanaan pembangunan dan perencanaan keuangan desa. Nanti juga saran dan beberapa penjelasan saya inginkan dari Pak Didik. Nah, Bapak Ibu sekalian, soal agenda ini dan teman-teman sekalian memang berlatar belakang yang berbeda-beda saya kira. Ya. Ada yang dari advokat sendiri ada, gitu ya. Dari akademisi juga ada, dari NGO juga ada juga, dari konsultan sendiri juga iya yang notabene praktisi di bidang hukum dan pengaduan ya. Jadi sangat bervariasi, sangat banyak pilihan-pilihan yang nantinya bisa menjadi masukan dari setiap teman-teman Bapak Ibu sekalian agar bervariasi. Karena pengaduan kita sangat unik ini, sepertinya ya contoh mungkin Pak Japar ya, Pak Japar dulu di program sebelumnya kita lebih banyak pengaduan yang lingkupnya adalah mengatur teman-teman, mengelola gitu ya, dan banyak pemantauan di desa karena kita punya kawan-kawan juga di desa. Tapi sekarang pengaduan sekarang adalah kita membantu Kemendagri dalam Dirjen Bina Pemdes dalam pengelolaan pengaduan. Nanti kita bahas selanjutnya ya. Atau kita tawarkan dulu. Kita bahas yang saya jelaskan itu dari panduan, rekap, revisi, atau karena ini panduan akan panjang mungkin ya. Banyak kawan-kawan mungkin berpendapat, berargumen, memberi masukan. Yang nantinya kalau sangat panjang bisa tertulis
kita akan tulis, kita akan rekap ya untuk masukan dari teman-teman sekalian. Tapi lebih baik memang mulai dari panduan ya. Untuk panduan beberapa hal dari teman, ya salah satu saya lupa, itu sudah beri masukan, sudah dibahas ya, titik manajeri. Soal poinnya adalah beberapa para pihak, ya, soal masuk dan KPI enggak, kita masuk di KPI enggak, ya. Selanjutnya adalah soal beberapa poin yang sangat penting buat saya juga untuk memperbaiki masukan untuk panduan bahan selanjutnya. Ya, saya kira itu, Bapak Ibu sekalian, saya izin share screen ya, dan berharap Bapak Ibu sekalian sudah membaca ya. Kita membiasakan ini, karena memang kadang kita lupa gitu ya. Kalau ada pasal baru dibuka gitu ya. Ini membaca, karena klausul dari draft itu adalah para pihak ya, soal kebijakannya, para pihaknya dalam mengelolanya gitu ya. Itu terlepas dari dua peraturan ya, Perpres dan Kemendagrinya. Nah, walaupun masih ada kekurangan lah. Nah, itu kita bahas bersama. Ya. Saya izin share screen ya, sekalian. Ya, terlihat ya, lebih sekalian ya. Terlihat, Pak. Ya. Terlihat ya, oke. Ya, Bapak Ibu sekalian, kita mulai dasar pemikiran dalam pembuatan draft. Ya, memang kita perlu menyesuaikan dengan organisasi dan tata kerja Kemendagri dalam hal ini penanganan pengaduan masyarakat. Ini soal OTK yang Kemendagri ini menguatkan Inspektorat Jenderal sebetulnya, bahwa nantinya Inspektorat Jenderal itu melakukan pemantauan ya, apapun bentuknya, apalagi kalau ada pengaduan yang berhubungan dengan keuangan, aset. Ya, ini yang poin sesuai dengan bidang kita, termasuk soal disiplin PNS dan sebagainya lah. Tapi ada beberapa poin lingkup yang ada di Inspektorat Jenderal secara khusus itu berhubungan dengan keuangan desa dan aset. Ya, artinya ini jadi pemantauan. Makanya perlunya revisi Kemendagri yang terbaru berdasarkan organisasi tata kerja Kemendagri. Yang kedua soal pedoman pengelolaan pengaduan pelayan publik yang terintegrasi ya. Nah, kita punya aplikasi terhubung dengan lapor ya. Dalam hal kemarin soal Rakernas Camat itu Pak Inspektorat Jenderal mengutarakan bahwa apabila para camat melihat adanya pelanggaran itu bisa dilaporkan ke lapor. Artinya Inspektorat Jenderal juga mengakui bahwa lapor juga bisa digunakan sebagai pelayanan publik. Tentunya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pedoman kita mengacu pada itu. Yang ketiga adalah layanan pengaduan sebagai pengembangan sistem pengelolaan. Ya. Dan ini menjadi sepertinya kita memang berpatokan pada lapor ya, yang nantinya lingkupnya adalah di Dirjen Bina Pemdes. Ya. Apapun yang berhubungan dengan kegiatan program kita gitu. Nah, termasuk juga kawan-kawan yang mendampingi pelatihan.
apabila ada kritik saran di akhir kegiatan, ya, atau memang ada beberapa kendala kegiatan, pelatihan, itu bisa disampaikan. Karena kita juga menganut pengaduan khusus ya. Khusus itu soal bermacam-macam tidak masuk dalam lingkup pengaduan. Nah, ini yang dikembangkan oleh pengaduan pelayanan publik. Makanya memang lapor soal SMS gate, ya, menggunakan media sosial dan sebagainya itu penting disampaikan pada masyarakat apabila ada ketidakterapian dalam setiap kegiatan program. Terakhir adalah dasar pemikiran kita sebagai panduan. Selama ini mungkin dalam program-program yang lain juga itu kita wajib membuat suatu panduan teknis ya. Nah, saya sebut program karena memang suatu saat juga berharap panduan itu masih digunakan. Program berganti dan sebagainya, tapi panduan itu bisa melekat di dirjen kita, Bina Pemda, sebagai panduan ASN atau memang masyarakat yang terlibat dalam setiap kegiatan. Itu 4 dasar pemikiran, ya, Bapak Ibu sekalian. Dari filosofi pengaduan sendiri, saya mengambil dari KPK nih, adalah menyampaikan keluhan yang disampaikan kepada pengelola pengaduan pelayanan publik, pada instansi pemerintah atas pelayanan pelaksanaan yang tidak sesuai dengan standar pelayanan atau mengabaikan kewajiban dan atau pelanggaran larangan oleh pengelola pengaduan pelayanan publik. Dalam hal ini memang pengaduan lebih banyak masyarakat datang meminta suatu layanan, berharap mendapatkan identitas hukum suatu warga negara, tapi tidak tersampaikan atau tidak terlayani dengan baik. Nantinya masyarakat berhak mengadu. Makanya titik poin adalah pelayanan publik ya. Dan dalam hal ini pengelola adalah kementerian atau memang lembaga yang ditunjuk atau dan pihak. Ya. Nah ini dari arti pentingnya adalah soal pengaduan, makna pengaduan itu sendiri. Soal maksud dan tujuan, Bapak Ibu sekalian sudah baca ya soal ini. Pada pandangan lingkungan pemerintah desa. Kenapa saya sebut desa? Gitu ya. Dalam Permendagri adalah dalam lingkup Kemendagri dan Pemda. Pemda turunannya adalah sampai pemerintah daerah ya, dari provinsi, ya, kabupaten, kecamatan dan desa. Dan terakhir soal maksudnya adalah sebagai tenaga ahli. Ya. Ini saya memunculkan tenaga ahli karena memang lebih banyak tenaga ahli yang ada dia bisa program berganti, tapi tenaga ahli yang ada itu bisa ada, ya, makanya dilibatkan tenaga ahli sebagai panduan tenaga ahlinya. Nah, saya memunculkan program P3PD, makanya suatu saat bisa terhapus ini program yang nomenklaturnya adalah penguatan permintaan, tapi cukup programnya. Nah, nanti bisa dihilangkan. Nah, itu penjelasan yang memang maksud soal tujuan terwujudnya pengelolaan penanganan masyarakat secara sederhana. Ya, ini sederhana, bisa diakses dengan cepat, tuntas dan terkoordinasi dengan baik ya. Penyelenggara pengelolaan penanganan memberikan aksesnya sangat dekat dan mudah dijangkau tentunya. Dan peningkatan kualitas, berharap bahwa adanya pengaduan meningkatnya kualitas publik dengan baik. Itu maksud dan tujuannya. Habis itu soal ruang lingkup, tata laksana pengelolaan pengaduan masyarakat bagi lingkungan kementerian. Nah ini memang kita tetap akan memantau, walaupun
sesuatu yang kita buat untuk lingkungan kementerian nantinya dan sampai level kabupaten kota kecamatan ya. Berharapnya adalah tidak ada tumpang tindih ya. Karena kalau lapor memang adalah pengaduan itu akan disalurkan pada pihak-pihak yang memang disesuaikan dengan pengaduan itu sendiri. Nah, ini mengantisipasi terjadi tumpang tindih. Selanjutnya mekanisme sosialisasi dengan peningkatan kapasitas. Nah, poin B soal sosialisasi peningkatan kapasitas dalam penilaian pengaduan. Artinya dalam pelatihan bisa juga disisipkan soal informasi layanan kanal pengaduan. Ya. Apabila pelatihan itu masih ada kekurangan, ya, masih banyak kritik lah. Nah, bisa juga itu bagian medialisasi untuk menyampaikan, baik bentuknya mungkin pertanyaan, kritik, saran dan sebagainya. Itu momen-momen dalam kegiatan ya. Selanjutnya soal ruang lingkupnya adalah prosedur penerapan. Kita punya prosedur berdasarkan Kemendagri ya, berdasarkan peraturan juga agar nanti disesuaikan dengan pengaduan itu sendiri. Atau memang teman-teman, Bapak Ibu sekalian bertemu dengan masyarakat mengadu ya, bisa memberikan avis lah ya. Secara langsung tentunya sesuai dengan mekanisme dan sesuai dengan peraturan yang ada. Yang terakhir, soal ulangi pada manfaat data pengaduan untuk pemantauan. Nah, data ini termasuk sebagai analisa sebetulnya data pengaduan kita punya, yang nantinya juga bisa bermanfaat dalam hal data itu untuk perbaikan ya setiap kegiatan agar dalam pelatihan atau kegiatan yang lain bisa menjadi baik. Nah, lingkupnya memang saya masih memunculkan program kita nih, program kita. Suatu saat bisa program yang lain berganti dan sebagainya. Nah, ini ada beberapa dasar hukum yang Bapak-Ibu sekalian bisa baca dan bisa memahaminya. Soal pelayanan publik juga memunculkan ya, tentang penyelenggaraan negara yang bebas korupsi, itu pasti ya, karena memang dalam hal ini Inspektorat Jenderal di dalam setiap kementerian meminta materi soal korupsi. Itu apa? Korupsi ya. Itu sangat-sangat menjadi garis dipertegas ya. Dalam Inspektorat meminta ya. Tipikor. Materi tipikor. Itu pesanan Inspektur Jenderal. Kalau enggak sebetulnya akan dihambat. Makanya undang-undang itu sangat penting. Dan saya minta masukan juga kalau ada terbaru, gitu ya, kepada Bapak Ibu sekalian kalau ada terbaru diingatkan, kita saling mengingatkan. Termasuk peraturan Presiden, ya tentang pelayanan publik, termasuk Permendagri 25/2007 itu sendiri, tentang organisasi, tata kerja, dan tentang roadmap juga, ya. Pengembangan sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional itu semua, termasuk juga kementerian lain, komponen kita juga ada Kemendes ya. Mereka punya juga, Kementerian Sosial punya juga, dan itu menjadi roadmap ya. Dan Perpres ini dipercayakan Permenpan untuk mengendalikan dalam hal ini aplikasi lapor. Nah, ini daftar isi panduan, ya. Saya kira Bapak Ibu sudah lihat dan membaca ya. Nah, ini bentuk media dan lokasi. Nah, ini yang memang saya coba untuk melihat nih banyak tatap muka yang terjadi di kecamatan desa. Mungkin bisa juga di provinsi ya, Bapak Ibu sekalian. Ini yang mungkin saya perlu masukan. Provinsi apakah nanti suatu saat datang ke kantor RMC gitu ya, berbicara soal adanya kendala atau masalah
mengadu dan sebagainya. Sampai ada kotak pengaduan di desa juga terjadi, ada ya, saya menemukan juga di sekitar Bogor dan sebagainya, mereka menggunakan. Tapi seberapa efektif kotak pengaduan itu bisa memuaskan ya, menjawab pengaduan masyarakat. Termasuk tentunya ada telepon, medsos, SMS ini tuh 1708 itu punya lapor, Bapak Ibu sekalian ya. Jadi bisa digunakan. Nah, yang muncul hanya itu. Untuk media sosial saya kira bisa membuka linknya. Nah, untuk email punya kita sendiri, ya, punya NMC juga, pengaduan P3, sampai dengan lapor itu bisa jadi dibuka di handphone kalau nggak salah, itu juga bisa mengadu lewat situ. Karena akses yang ada sekarang ini sangat efektif. Masyarakat juga menggunakan itu. Terakhir media cetak online, media cetak sangat penting sebetulnya. Kita memantau saja berita-berita itu apabila ada kegiatan berhubungan dengan program kita, P3PD, ada beberapa berita yang memang perlu kita tanggapi atau kita kritisi, itu kita rekam. Ya, makanya kita menggunakan media atau beberapa media online yang kita pantau. Nah, Bapak-Ibu sekalian, ini soal alur ya, dan bagaimana pengaduan itu dikelola. Ya, kita mulai di pengaduan masyarakat, kirim informasi dan sebagainya, SMS ya. Nah, ini termasuk juga laporan pemantauan, ini menjadi bahan analisa dan kajian sebetulnya. Dalam pengaduan masyarakat banyak tentang apa, yang mengadu tentang apa. Nah, ini perlu dipilah-pilah ya. Nah, itu yang alur yang memang dikelola oleh sistem pengaduan dalam pengelolaannya. Ya, secara umum, Bapak-Ibu sekalian, kita terbagi 4 ya, sebetulnya soal adanya peraturan, sosialisasi tata caranya, peran dan tanggung jawab pemangku kepentingan, ya, karena memang panduan kita didorong untuk lebih banyak ada beberapa tanggung jawab yang ada di kementerian maupun pemerintah daerah, sampai levelnya mungkin desa ya. Yang terakhir adalah prosedur pengelolaan pengaduan. Bagaimana prosedurnya, tetap saja kita menggunakan Permendagri 25 ya. Walaupun nanti kita pengajukan revisi agar lebih banyak penanganannya atau lebih banyak dalam proses tata kelolanya ya. Karena memang revisi itu penting, sangat untuk saat ini diperlukan. Sampai dengan istilah harmonisasi dengan peraturan yang ada atau setara, itu penting juga agar tidak tertinggallah Permendagri kita. Ya, ini yang peran pemangku kepentingan, Bapak sekalian, ini hanya sebatas batasan yang memang subordinasi ya. Ya, peran-peran juga terjadi di dalam penanganan pengaduan. Yang pertama adalah Kemendagri, Inspektorat Jenderal. Di sini CPMU, ya. Karena memang dari NMC dan RMC, apabila ada pengaduan yang memang perlu advis teknis, ya, oleh CPMU, kita harus buat dalam bentuk narasi, analisa hukum, ya, apabila diminta. Sampai dengan gubernur, inspektur wilayah juga. Ini antara inspektur jenderal itu memang batasannya adalah koordinasi ya, tapi tidak menutup kemungkinan inspektur jenderal juga melakukan beberapa monitoring sampai level gubernur, mungkin bupati ya.
Nah, termasuk juga soal bupati, dinas terkait ya, sampai camat, kecamatan ya. Karena memang mungkin ada beberapa masukan kenapa desa tidak muncul ya. Karena memang yang saya buat soal draft pengaduan itu tahapan penanganannya. Karena melihat bahwa desa bisa juga, tapi sudah terakomodir oleh kecamatan ya. Kalau memang ada pengaduan di level paling bawah adalah desa, ya. Nah ini tahapannya. Walaupun bisa juga kita revisi, kita kasih masukan desa. Ya. Ini soal para pihak saja, karena memang pemantauan kita agar desa itu lebih baik, pelayanan kepada masyarakat juga baik, gitu ya. Artinya banyak pelaku yang ada di desa sebetulnya. Walaupun tidak menutup kemungkinan juga ada pelaku camat yang mempersulit pelayanan, gitu ya. Nah, tinggal memang pengaduannya berjenjang ke atas. Nah, itu soal pemangku kepentingan bisa juga berubah nih, ya. Tapi ada beberapa masukan yang bisa diterima dengan baik. Nah, Ibu sekalian, kita masuk ke mekanisme pengolahan pengaduan. Nah, ini kerangkanya sebetulnya. Dalam hal ini, Menteri Kementerian punya bidang-bidang, punya Irjen, punya Inspektur Jenderal, ya, Dirjen dan sebagainya. Semua Permendagri nomor 137 2022 tentang organisasi tata kerja Kemendagri itu yang terbaru. Itu semua menjelaskan ya, inspektorat bidangnya, kegiatannya, tugasnya jelas. Bina pemerintahan desa juga jelas juga ya, karena memang dalam aplikasi lapor itu masuk juga di Dirjen Bina Pemdes soal pengaduan yang lingkupnya adalah yang harus ditangani, dijawab adalah Bina Pemdes. Dan itu pengaturannya semua, dan pengaduan masyarakat bisa dua penjelasan, apakah ditangani oleh Inspektorat Jenderal atau memang lewat aplikasi lapor langsung ke Bina Pemdes ditujukan. Bisa juga di aplikasi lapor akan ditujukan ke Inspektorat Jenderal. Gitu. Kalau Bapak Ibu sekalian sudah membuka, sudah masuk menjadi pengikut ya, pengikut di lapor, itu akan ada menu pilihan-pilihan direktorat. Nah, itu dibuka, kalau saya sebetulnya sudah masuk, itu banyak macam ya. Sampai balai, pengaduan di balai itu ada semua. Jadi coba saja Bapak Ibu sekalian masuk ke lapor ya. Seperti biasa mengajukan email ya dan sebagainya lah, seperti itu, kena aplikasi dan mengikuti ya, menjadi pengikut. Kalau ada informasi bisa kita, atau mungkin pengaduan itu sendiri bisa mengadu ya, itu harus jelas juga. Nah itu kerangkanya, konstruksinya memang kita coba untuk seperti ini ya, kita mendukung proses pengaduan dan penanganan di Kementerian Dalam Negeri. Tahapan pengaduan segera registrasi, tentunya registrasi jelas ya, agar kita juga dalam pengaduan itu jelas siapa yang melapor dan sebagainya, atau memang sampai nama pengadu minta dirahasiakan atau boleh dimunculkan dan sebagainya. Itu etika yang biasa diregistrasi, sampai nomor telepon bisa dihubungi, karena akan di dalam revisi nanti akan muncul tidak bisa sembarang orang melakukan registrasi, mengadu kalau tidak didukung fakta dan bukti. Kalau tidak, itu menjadi fitnah. Ya. Data yang tidak valid atau memang dia sakit hati dan sebagainya lah, faktor-faktor lain. Termasuk sumber pengaduan. Nah, sumber pengaduan ini sesuai dengan permen, saya kira bisa dilakukan oleh badan, lembaga, Pemda ya, badan hukum, perusahaan ya. Audit internal dapat juga, kita dapat, karena Inspektorat Wilayah juga melakukan audit, ya.
dari organisasi masyarakat, media massa dan masyarakat. Ini sumber-sumbernya banyak. Saya kira Bapak sekalian sudah pernah lah sumbernya dari mana dan sebagainya. Media massa termasuk juga online ya, online yang media online yang biasa kita baca. Sampai di luar lingkup, ini yang menurut saya hal yang khusus sebetulnya soal penyalahgunaan anggaran, hambatan pelayanan publik, pelanggaran disiplin ASN, penyalahgunaan aset desa, dan masalah khusus. Nah, makanya saya mencoba untuk memasukkan penyalahgunaan aset desa, karena memang banyak konflik aset desa, keberadaan aset yang disalahgunakan, atau memang aset itu belum mempunyai belum mempunyai badan hukum yang jelas, keterangan kepemilikan yang jelas. Nah, itu bisa disalahgunakan. Makanya siapa tahu teman-teman Bapak Ibu sekalian datang ke desa atau kecamatan dan mendapat keluhan itu perlu kita respon. Sampai dengan masalah khusus, Bapak Ibu sekalian saya kira tahu bahwa di luar itu ruang lingkup pengaduan ada konflik batas desa, ya, soal konflik di desa saya kira banyak lah bisa diidentifikasi. Apabila mendapatkan keluhan masyarakat bisa masuk ke masalah khusus itu sendiri. Ya, Bapak Ibu sekalian soal lingkupnya, terus selanjutnya adalah mekanismenya, penelaahan dan pengkajian, kira Bapak Ibu bisa baca, ya, dan penanganan. Nah, yang menarik adalah soal ini penanganannya sebetulnya, ya, dukungan penanganan. Dukungan penanganan ini saya coba untuk merangkum ya yang ada di tata kelola di pemerintahan, termasuk juga adanya forum komunikasi pimpinan kecamatan. Ya, itu adalah lembaga di Pak Camat, Babinsa, Kapolsek, ya pokoknya level-level di level camat itu menjadi bagian dari penanganan suatu masalah yang ada di level desa sampai camat. Ya, ini yang kita gunakan dan struktural pemerintahan banyak menggunakan forum komunikasi ini. Ya, apabila ada masalah di setiap level pemerintahan, termasuk dukungan juga di level kabupaten. Forum komunikasi pimpinan daerah itu muncul juga, ya, dan sampai dengan level inspektorat lah ya, inspektorat wilayah kan punya provinsi dan sampai dengan dukungan penanganan di level 4 yaitu nasional, tentunya Kemendagri, Dirjen Bina Mildes, Inspektorat Jenderal CPMU dan dukungan TA bila diminta secara teknis ya, membuat kajian hukum, ya, analisa hukum dan sebagainya. Nah, itu soal dukungan penanganan apabila diminta ada beberapa hal pengaduan yang perlu kita bantu dalam menganalisa hukum. Ya, ini mekanisme pengaduan tindak lanjut penanganan setelah beberapa hal diadu dan dipilah-pilah, mana yang teknis, mana yang memang kebijakan, langsung dilanjuti. Ya. Tanggapan itu perlu, karena pelapor itu wajib juga menerima informasi perkembangan yang diadukan. Nah, itu penting juga. Ya. Dan membiasakan kita memang dalam hal proses penanganan tindak lanjut itu perlu membuat laporan dan dilaporkan kepada pimpinan sebagai bahan dokumentasi
bisa juga sebagai bukti. Jadi Bapak Ibu sekalian tahu ya, bukti itu data, foto, ya, dokumen-dokumen lah. Sampai dengan memang mekanisme pengaduan kita pemantauan ya. Berapa pemantauan itu dari pihak pemerintahan baik pusat maupun daerah soal pelayanan publik dikelola menjadi baik dan sebagainya lah. Saya kira itu untuk pemantauan tidak stagnan ya, tapi ada perkembangan dan pelayanan lebih baik. Nah, ini jenis pengaduan yang kita punya. Bapak-Ibu sekalian, saya kira pilihan ada dua memang. Yang ada di peraturan adalah langsung dan tidak langsung. Nah, mereka punya langsung berarti memang datang ke instansi, ya, atau ke kantor-kantor langsung ya, atau memang menggunakan sarana kanal-kanal pengaduan. Dan itu tercatat dalam buku pengaduan, bla bla bla, ya, mengidentifikasi pemilahan juga atau dikaji itu mana masuk ranah inspektorat atau memang perlu audit investigasi, perlu audit ya penghitungan keuangan kalau memang ada dana yang tidak bisa dipertanggungjawabkan dan sebagainya. Nah, sampai dengan pilihannya adalah ya atau tidak, itu soal ini menelaah pengaduan perlu ya, karena memang ada pengaduan yang bersifat apa ya? Bersifat tidak sesuai dengan fakta, fitnah ya. Nah, atau memang sakit hati ya dia melaporkan yang tidak sesuai dengan fakta dan sebagainya. Ini perlu penelaahan ya sampai dengan tingkat bawah di mana pengaduan itu muncul. Ya. Semua itu terekam ya, Bapak Ibu sekalian. Sekira di Permendagri 25 jelas, nanti akan diperkuat lagi di revisi ditambah ya, agar penanganannya lebih taktis ya, lebih jelas, sampai lingkup-lingkup, sampai penanganannya, sampai pengadu juga wajib menerima laporan perkembangan yang diadu. Ya. Nanti kita bahas di revisi ya, revisi Permendagri ya. Nah, ini soal pengelola pengaduan masyarakatnya. Hampir sama lah mekanismenya, tahapan dan pilihan dua. Nah, ini waktu penanganan pengaduan dari melapor sampai dengan uraian singkat nomor registrasi, ini proses yang memang perlu tahapan ya. Karena memang tergantung melaporkan jenjang yang lebih tinggi. Kalau memang dilapor itu ada 14 hari harus menjawab dinas yang ditunjuk untuk menjawab ya 14 hari. Nah, dalam proses tergantung, saya kira tergantung kasusnya ya. Ada kasusnya memang levelnya sebetulnya, tapi karena mungkin tidak ditanggapi di level kabupaten atau provinsi, dia langsung membuat pengaduan ditujukan ke kementerian. Nah, itu juga perlu penelaahan yang lebih dalam, perlu konfirmasi ke tingkat kabupaten seberapa jauh pengaduan itu ditangani. Nah, ini soal waktu-waktu ya. Tentatif sekali nih, kadang-kadang bisa juga tergantung kasusnya. Ya, tinggal kita bahas ya, efektif dan sebagainya. Ya, kita masuk ke monitoring data pengaduan untuk monitoring evaluasi. Sebenarnya banyak di program kita sampai dengan penanganan pengaduan, monitoringnya dilakukan oleh APIP, ya, aparat pengawas internal pemerintahan juga, ya, ini juga bagian dari draft pengaduan kita, agar itu terakomodir, melibatkan aparat pengawas internal juga, agar sama-sama perbaikan soal pelayanan publik berjalan dengan baik. Dan apabila kita diminta, tenaga ahli NMC diminta, ya kita membuka hati untuk bersama-sama memberikan advice hukum
atau beberapa informasi mengenai penanganan pengaduan dari sisi hukum, ya, baik dilakukan mediasi, ya, dilakukan beberapa musyawarah, ya, mengedepankan musyawarah, mediasi dan sebagainya. Pilihan-pilihan yang harus kita jelaskan, ya, agar bisa diterima oleh kedua pihak dan beberapa masalah diselesaikan dengan baik. Nah, ini prosedur pengaduan, proses pengelolaan pengaduan, ya, dan ini berulang-ulang. Ini juga beberapa APIP digunakan karena memang jenjang mereka sangat jauh, ya. Berarti kita memantau, kita menganalisa, ya, berapa banyak pengaduan lingkupnya soal yang kita bantu secara teknis kalau memang diperlukan dan sebagainya. Ranah-ranah ini karena kali ini pengaduan yang memang sebenarnya kita pantau untuk dapat menjadi dokumen kita juga. Apabila ada pengaduan berhubungan dengan program kita, itu lebih baik, apa yang harus diperbaiki. Ya, saya kira itu, Bapak-Ibu sekalian, rangkuman, ya. Tapi memang banyak sekali, jadi perlu diskusi yang lebih banyak, melibatkan semua pihak, agar apa yang kita buat, panduan kita sesuai, dan apabila digunakan mengakomodir, memberi rasa keadilan untuk masyarakat juga, dan pengaduan ini bisa digunakan terus, ya, berharapan itu. Walaupun ada beberapa program berganti nama, tapi bisa menjadi acuan yang di kemudian hari itu kita tidak gagap apabila menangani ada panduan didukung dengan Permendagri terbaru kalau memang kita akan mengajukan revisi. Ya, saya kira itu, Bapak-Ibu sekalian, terima kasih. Kita beri masukannya, ya, dan kalau memang tercatat, ya, saya apresiasi sekali, karena semua tidak kegiatan dari beberapa teman-teman, Bapak-Ibu sekalian juga sibuk dengan agendanya, dan bertahap saja yang akan memberi poin-poin, nanti saya catat juga, dan mungkin ada beberapa hal yang perlu disampaikan, ya. Ya, Pak Didi bisa menyampaikan sekarang untuk Pak Didi, ya, kami persilakan, ya, agar beri masukan perihal soal panduan ini. Untuk waktu kami persilakan Pak Didi. Terima kasih Pak Heri. Assalamualaikum teman-teman. Kita masih tetap semangat, ya. Ada beberapa hal yang kita perlu tambahkan. Saya tidak akan masuk ke panduan ini karena ranahnya Pak Heri. Saya hanya bicara terkait dengan masukan untuk kegiatan Tipikor. Teman-teman tolong baca kerjasama tripartit Tipikor tanggal 25 bulan Januari 2023. Searching, ya. Nah, di situ kita harus memastikan juga di daerah, terutamanya kabupaten, karena kerjasama ini harus diturunkan sampai dengan tingkat kabupaten tentang kerjasama Tipikor. Ini yang harus segera dipantau, dicek kembali apakah di kabupaten sudah ada kerjasama itu. Jadi antara kejaksaan, jadi pemerintah dalam negeri, kejaksaan, dan kepolisian. Itu, ya, kerjasama tripartit di Tipikornya sendiri. Nah, ini ada sedikit perubahan terkait dengan tindak pidana korupsi. Jadi lebih mengedepankan penyelesaian, ya, apa, ya, kalau memang benar-benar tangan, ya udah ranahnya polisi. Tapi kalau
masih sifatnya bisa dikembalikan, itu menjadi ranahnya kabupaten atau Kementerian Dalam Negeri. Ini yang sedikit menjadi beban administrasi kita pada saat nanti penyelesaian administrasi yang terkait dengan pengaduan masyarakat. Ini ya. Ini yang banyak langkah dan banyak pekerjaan administrasi, khususnya kalau kita masih bisa memantau sampai keberadaan kementerian ini ya, semoga kita ya. Nah, aplikasinya kita susun di lapor tadi dan ini yang akan menjadi pantauan ini. Selama ini kan nggak ada yang mantau siapa yang melakukan untuk penyelesaian ini, apakah secara berjenjang atau langsung ditindaklanjuti di tingkat kementerian. Saya rasa itu aja Pak Heri terkait dengan teman-teman, mohon pantau keberadaan kerjasama di tingkat kabupaten untuk tripartit ini. Jadi baca kembali ya di kerjasama tripartit tanggal 25 bulan Januari 2023. Jadi tentang koordinasi aparat pengawasan internal pemerintah dan aparat penegak hukum dalam penegakan laporan dan pengaduan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Tuh. Saya itu Pak Heri, terima kasih waktunya. Ya, terima kasih Pak Didi. Ya, banyak juga soal agar kita punya dasar juga apabila kita menemukan ya, atau memang kita datang ada masyarakat yang melapor, mengadu gitu, kita ada di situ dan menjelaskan soal masalahnya dan kita sebenarnya berharap kita peka dan keahlian kita itu memberikan advice yang dijelaskan Pak Didi sebagai dasar apabila ada temuan anggaran gitu ya, dan kita coba memberikan alternatif pilihan penyelesaian. Nah, kita juga harus melihat sebijak mungkin bahwa apabila dana itu masih bisa digunakan, masih bisa hanya penempatannya kurang tepat atau salah gitu ya, dan kita kembalikan sesuai dengan alurnya, sesuai dengan peruntukannya, saya kira itu pilihan yang bijak ya. Tidak langsung memvonis bahwa penyelewengan, penggelapan itu sangat ekstrim ya. Karena juga ada hitungan-hitungan dalam proses korupsi, tipikor juga. Nah, teman-teman berharap kita paham lah ya. Karena ilmuwan kita sama melihatnya ya, memberikan advice yang terbaik, jangan langsung vonis, proses-proses menemukan kasus di lapangan lah, di desa dan sebagainya. Sepanjang itikat baik pelaku itu ketidaktahuan itu sangat apresiasi. Tapi kalau sudah menjadi gaduh ya, kegaduhan tingkat tinggi ya, sampai dengan pembangunan menghancurkan cita-cita masyarakat desa, itu tuh beda pemahaman lah. Tapi sepanjang itikat baik niatnya karena tidak tahu, itu membedakan. Makanya dikuatkan dalam analisa kita ya, Bapak sekalian. Saya sambil baca nih, ada poin-poin termasuk dari Pak Muhammad ya. Perlu ditegaskan bahwa kita program ya. Ini makanya mendudukan teman-teman sekalian. Ada program, ada membantu dalam pengaduan penanganan teknis di kementerian. Soal pengaduan itu kebutuhannya ada laporan, ya. Saya kira nggak bisa diperdebatkan lah ya. Kalau program itu apa ukuran? Adanya laporan, ada yang data, ada yang surat atau berkas yang analisa yang kita buat. Tapi kalau memang bahwa ada draft yang kita buat secara teknis
bisa digunakan oleh suatu kementerian, karena komponen Kementerian Desa ada nih TA-nya. Kebetulan sudah berkomunikasi dengan NMC saya sendiri secara pribadi. Kalau teman-teman tahu yang namanya Fadlan, ya, itu dia TA-nya komponen Kementerian Desa untuk P3PD-nya. Ya, itu sama distribusinya. Tapi dia menggunakan Permendes. Ya. Ini teman-teman sekalian. Mereka sama membuat paduan, tapi Permendes mereka. Kita Permendagri. Gitu ya. Tapi alih penguatannya mereka lebih banyak ke teman-teman masyarakat desanya. Kita para desanya. Itu saja sebetulnya. Nah, ini semua dalam prosesnya ada draft panduan yang mereka buat dan kita buat juga. Gitu ya. Nah, proses-proses lain saya kira banyak sekali ya. Karena ini belum dibicarakan dengan Bank Dunia nih. Bisa juga nanti banyak revisi, banyak masukan dari semua pihak ya. Agar diperkuat mungkin soal kita TA kita ya, RMC NMC. Atau memang bisa juga nggak ada kita, bahasanya program atau TA saja gitu. Itu bisa terjadi. Karena memang diperuntukkan untuk kementerian. Untuk kementerian ya. Jadi lebih banyak dikuatkan. Lebih banyak gitu. Oke. Ada lagi? Silakan saya buka sesi lah untuk beberapa poin lah. Silakan, Pak. Kita diskusi aja. 15 menit lah. 15 menit. Ya, ya. Nah, oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin agak, mohon maaf, agak ramai karena kebetulan kita juga sekaligus ada acara kegiatan TOT. Ada beberapa hal yang perlu kita coba review ulang kaitannya dengan fokuskan kepada draft POS ya, karena memang agenda utama kita adalah menyelesaikan POS. Bukan agenda yang lain. Kalau agenda yang lain mungkin pertemuannya akan datanglah di situ. Karena pegangan kita adalah POS itu sendiri. Karena sampai sekian bulan kita beraktivitas menangani pengaduan, senjatanya itu nggak ada. Nah, senjata kita adalah POS ini. Nah, mudah-mudahan POS yang kita coba diskusikan hari ini bisa kita selesaikan. Saya coba melihat, mungkin tarik ke belakang ya. Saya nggak ke depan, maksudnya tarik belakang. Kaitannya dengan format penugasan. Yang di situ dimunculkan dari tanggal pengaduan sampai tindak lanjut. Ini pengalaman kita ketika melakukan proses analisa kebutuhan triwulan. Yang saya coba merujuk kepada format itu, yang baru diakomodir di format yang kemarin, ini baru 2. Jenis pengaduan dan kategori pengaduan. Nah, saya baca baru tambah lagi ruang lingkup. Berarti ada 3 klasifikasi, jenis pengaduan, kategori pengaduan, dan ruang lingkup. Yang perlu kita coba review, klasifikasi tertinggi itu menentukan kategori, baru kita menentukan ruang lingkup, ataukah ada klasifikasi-klasifikasi lain di situ. Nah, yang bisa kita gunakan untuk melakukan evaluasi kegiatan tata kelola pemerintah pengelolaan nggak masuk kepada substansi suatu persoalan dan rekomendasi yang bisa kita
masuk ke bumi. Ke Putus, bumi Pak, ya? adalah tema. Nah, tema itu bisa kita arahkan kepada arah regulasi, ataukah penguatan, ataukah membentuk regulasi baru. Itu di tema. Nah, harapannya di pos yang akan kita sepakati adalah ada turutan paham bahwa ada. Nah, mudah-mudahan tema ini merujuk kepada kondisi real dan regulasi undang-undang desa. Regulasi real ataupun dari undang-undang desa. Itu menjadi tema yang akan kita gunakan di format penugasan. Itu yang pertama. Yang kedua, kaitannya dengan Halo? Mati ya, Pak? Halo, Pak Subudin. Putus ya, Pak Subudin? Ya? Nggak ada suara, Pak Subudin. Mati dia. Aduh. Halo, Pak Subudin. Nggak ada suara. Pak Subudin. Wah, hilang dia. Oke, Pak Subudin, kalau itu tercatat saja. Ini berapa sudah poin saya catat nih. Ini soal yang ada di chat ya. Nah, jawabannya saya kira ada beberapa hal nanti kita bahas. Selanjutnya, Bapak Ibu sekalian bisa sharing nih di sini, ya. Segera pakai reaksi aja, raise hand ya, agar beberapa poin bisa kita rangkum. Oke, halo, Pak. sambung lagi. Mau putus tadi. Putus. Ya, jaringannya putus. Ya, berat. Boleh disambung? Apa? Atau gimana? Ya terserah Pak Sabudin. Mau tercatat. Oh, siap. Saya kira Oke. Pak Sabudin sudah mencatat banyak nih. Oke. Ya, poin-poin. Yang kedua ya. Nah, yang poinnya cuma yang kedua. Posisi kita kalau kita coba lingkup di pos pedum ya, pedum terbaru yang sudah disahkan, bahwa tenaga program atau pelaksana program itu hanya sampai dengan provinsi. Tenaga program di tingkat kabupaten itu dilakukan oleh pemerintah kabupaten yang diwakili oleh DPMD. Nah, melihat historikalnya dari provinsi kabupaten itu, tenaga pelaksananya adalah pihak pemerintah kabupaten diwakili oleh DPMD, maka konteks kita adalah melakukan proses koordinasi hanya sebatas kabupaten kota. Sedangkan pelaksana di kegiatan tata kelola pemerintah desa sampai dana desa atau P3PD secara keseluruhan, secara umum, itu dilakukan oleh tenaga pelaksana tingkat kecamatan dan desa yang dikoordinir oleh kabupaten. Melihat diagram yang di pos itu, maka kita bisa melakukan proses mencari satu informasi data tingkat kelurahan. Tidak mungkin kita secara program P3PD komponen 1 masuk ke desa. Karena jarak dan tempuhnya itu agak jauh. Maka yang perlu dilakukan adalah proses kerjasama dengan pihak Kemendes. Kalau di pos yang di pedum yang ada, atau pos kerjasama yang nggak salah, tidak ada satu diagram yang menyebutkan kita bisa melakukan koordinasi langsung dengan pihak Kementerian Desa, konsultan Kementerian Desa secara langsung tanpa melibatkan pihak kabupaten kota. Jadi kenapa kita harus turun ke bawah? Kita koordinasi langsung aja dengan DPMD
nanti DPMD yang akan memanggil para tenaga konsultan Kemendes di tingkat kabupaten maupun desa. Maka tidaklah wajar atau tidak logis kalau kita memprioritaskan data itu tingkat desa. Yang kita bisa lakukan logis adalah data atau kanal pengaduan batas maksimalnya adalah kabupaten. Itu logisnya. Logisnya di situ. Nah, itu. Nah, kapan itu bisa kita dapatkan? MOU kerjasama Kementerian Desa atau P3PD komponen 1 dan P3PD komponen 2 bisa langsung interaksi dan saling memberikan informasi. Kalau hanya pertemuannya informal, saling sapa, saling berdiskusi tanpa data bisa. Itu nggak ada persoalan. Cuma kalau kita ujung-ujungnya minta data, pasti ada surat. Apa kerja MOU-nya? Nggak ada kita di situ. Nah, perlulah ada MOU. Nah, siapa yang melakukan MOU? Ya tingkat pusat di situ. Nah, yang terakhir, biar nggak borongan ya, yang terakhir, proses advokasi yang tadi dimunculkan oleh Pak Heri maupun satunya itu, proses advokasi terhadap pengaduan yang melalui kanal pengaduan lapor, baik media massa, itu bisa dilakukan oleh kita selaku CAS ketika kita sudah real resmi mendapatkan surat tugas. Karena sampai sekarang kita belum dapat surat tugas. Terus yang kedua, memposisikan DPMD kabupaten, memposisikan DPMD provinsi dalam proses penanganan pengaduan itu posisinya sebagai apa? Konsultan sebagai apa? Pemerintah kabupaten dan provinsi sebagai apa? Ya adalah diagram secara keseluruhan. Nah, yang menjadi pertanyaan besar adalah draft pos yang kita coba bahas ini adalah draft pos keseluruhan Kementerian Dalam Negeri, ataukah ini pos komponen 1 dan komponen 2, ataukah ini kita lebih mengkerucutkan pos khusus komponen 1. Karena terus terang saya belum lihat karakter khusus yang dimiliki oleh pos ini sebagai penanganan pengaduan yang dihasilkan oleh P3PD komponen 1 Kementerian Dalam Negeri. Itu belum kelihatan. Ini hanya melihat cara pengelolaan pengaduan di lingkungan pemerintah Kementerian Dalam Negeri, bukan ke P3PD komponen 1. Karena lingkupnya agak terbatas. Ya mungkin itu aja, biar nggak banyak-banyak ya. Oke, makasih Pak. Mohon masukannya. Makasih. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Sofrin. Terima kasih Pak Sofrin. Ada beberapa memang poin yang jelas lingkupnya adalah Depdagri ya. Itu jelas. Depdagri dan turunannya ke bawah, dan memang harus melihat kepekaannya. Jujur, saya belum membaca panduan HAP. Ada teman-teman yang di sini ikut Rakornas? Disampaikan tidak HAP-nya? Sudah disampaikan oleh Pak Korprov belum? Atau teman-teman lain deh? Bisa di-share di ini nggak? Saya jujur saja, kalau belum tanda tangan, belum secara resmi ya, secara formal, dari CPMU, itu saya belum terima. Atau teman-teman lain. Maka ini berhubungan dengan subkoordinasi sebetulnya. Bagaimana kita berkoordinasi dengan Pemda, level provinsi, kabupaten, sampai desa. Ya, ada etikanya juga. Ini bahasa etika lah, etika hukum lah atau apa ya saya sebut, agar kita tidak memaksakan ya. Tapi kita membuka diri apabila memang ada masyarakat desa mengadu gitu. Dan kita memberikan advies hukum. Ini kan soal etika seorang ini ya, pemahaman hukum, seorang advokat juga seorang pengacara atau seorang kalau diminta untuk membantu memberikan advies, memberikan
penjelasan bagaimana mengantisipasi atau memberikan pencerahan aturan hukum dan sebagainya. Tapi teman-teman belum ini ya, makanya ini hubungan para pihak itu berhubungan hubungan antar pihak yang dalam penanganan pengaduan. Belum connect memang, jujur saja, karena saya belum membaca secara utuh biar lebih koordinasinya lebih intensif, lebih terukur, terakomodir semua beberapa pengaduan yang ada di setiap level. Atau ada pendapat lain dari teman-teman, silakan. Saya mau buka ini juga. Oke, Pak Andi itu, Pak Andi Asiradi dari Sulawesi. Waktu kami persilakan Pak Andi. Suaranya belum keluar, Pak Andi. Belum juga? Belum, Pak Andi. Saya belum dengar. Cek. Nah, oke. Oke, masuk. Iya, ternyata ada kesalahan setting Pak di aplikasinya. Terima kasih banyak Pak Heri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi menjelang siang rekan-rekan sekalian, rekan-rekan CEO yang sama berbahagia pada kesempatan hari ini. Sesungguhnya apa yang disampaikan oleh Pak Saifuddin tadi dari Jawa Barat sejalan dengan apa yang kami pikirkan sesungguhnya ketika melakukan telaah bersama dengan PC dan TA RMC di Sulawesi Selatan, bahwa SOP atau draft ini sesungguhnya menggambarkan tentang bagaimana Permendagri 25 itu dan PP 76 sesungguhnya menjadi dasar penyusunan draft itu. Nah, persoalannya adalah itu adalah wilayah kerjanya institusi pelayanan publik kalau melihat draft itu. Nah, di sisi lain kita belum melihat bahwa di proses ini seperti apa kerangka operasional penanganan komplain program P3PD. Itu yang kami tangkap. Contoh misalnya kita kalau lihat di Bagan itu, di Bagan yang izin Pak, saya boleh share? Ya, silakan. Nah, yang di Bagan tadi yang ditampilkan kelihatan Pak ya, izin? Ya. Iya. Oke, lanjut. Di Bagan yang ada di draft ini, kalau melihat bahwa pengaduan itu bersumber dari apa yang ada di aplikasi, mau lapor, email, telepon, medsos, media sosial dan selainnya. Kemudian tingkat penanganannya berdasarkan jenjang itu justru dilakukan oleh perangkat pemerintah yang ada di masing-masing jenjang. Iya, seperti itu. Nah, akan menjadi persoalan ketika kita yang di RMC P3PD komponen 1 khususnya masuk ke wilayah penanganan, karena kalau di pos ini semua sifatnya membantu. Tidak secara langsung bahwa ada proses yang dilakukan P3PD dalam rangka melakukan penanganan. Nah, pertama terkait jenjang penanganan. Nah, ini kalau misalnya mau lebih operasional, ini yang kami pikirkan Pak bersama di sini sebenarnya dengan teman-teman TA, bahwa di pos ini mungkin seandainya boleh ada kekhususan atau ada pendelegasian khusus atau kewajiban kepada setiap struktur ini, desa, kabupaten, dan provinsi, untuk membentuk tim pengolah pengaduan. Nah, kalau di SOP HAP, di tingkat provinsi maupun kabupaten, ada tim teknis, tim koordinasi, Pak. Tim koordinasi tingkat provinsi, tim koordinasi kabupaten. Yang salah satu tugasnya atau di dalamnya adalah melakukan penanganan pengaduan tentang implikasi program. Ini kalau di SOP HAP, salah satu kegiatan yang kemudian dibantu oleh TA dari P3PD. Nah, tetapi di bawahnya itu tidak ada lagi turunannya. Iya. Sehingga kalau tadi kita sampaikan bahwa ada proses penanganan yang langsung, proses pengaduan yang langsung dan tidak langsung. Nah, yang tidak langsung ini kan melalui aplikasi, tapi yang langsung ini misalnya melalui pengaduan dari masyarakat. Nah, siapa yang mau himpun, Pak? Siapa yang mau catat? Siapa yang mau register kemudian melaporkan itu menjadi pengaduan di tingkat desa? Siapa yang meneruskan ke tingkat
kecamatan seketika itu melakukan kegiatan. Kemudian di tingkat kecamatan, siapa yang melakukan pengelolaan pengaduan itu di tingkat kecamatan. Nah, ini yang belum kelihatan bahwa ada kerangka teknis operasional pelaksanaan pengelolaan pengaduan di P3PD ini sendiri. Nah, mungkin kalau mau masuk ke regulasi ini perlu termuat sehingga dalam rangka meskipun tadi tidak ada kaki kita sampai di kabupaten di kabupaten, kecamatan maupun desa, tapi dengan adanya kerangka operasional pelaksanaan itu yang berada di desa, bupati itu bisa diakses. Ya. Karena kalau melihat di PTO kita sendiri, yang dimaksud penanganan pengaduan adalah yang merupakan implikasi dari pelaksanaan program. Nah, sementara hari ini kita belum masuk ke sana sesungguhnya. Yang kita himpun adalah informasi-informasi atau pengaduan-pengaduan yang berkaitan dengan program atau kegiatan desa, apakah itu P3MD atau program pengelolaan dana desa, Siskeda dan sebagainya. Ya, seperti itu, Pak. Itu mungkin sementara, Pak, dari kami. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Andi. Ini nih, ya menarik ini. Tersirat memang tim tenis ya. Tapi kita bahas juga soal tim tenis itu ad hoc ya. Atau memang di dalam revisi yang saya baca gitu ya, memang ada tim teknis unit, sebutannya mereka unit ya, setelah pemerintahan mereka sebenarnya unit teknis dan sebagainya. Nah, ini kan soal kebutuhan di level kementerian, kabupaten, provinsi, kabupaten dan sebagainya. Nah, saya sepakat juga penegasan tim teknis atau unit teknis lah apa istilahnya, ada keterlibatan di kita, TA, CHS lah, peran kita lah di situ. Ini memang kadang memunculkan ad hoc, bisa juga itu dibentuk karena kebutuhan adanya pengaduan yang harus ada penanganan khusus. Bisa juga memunculkan tim teknis juga. Saya akan catat nih, akan dipertegas juga tim teknis ya, memunculkan tim teknis apapun sebutannya, bisa juga tim unit teknis gitu ya. Di Permen 25 juga ada sebetulnya, tapi memang yang ditunjuk berlevel, berjenjang ya. Tinggal di draft yang kita buat ada keterlibatan dari kita sebetulnya. Nah, ini yang catatan khususnya dari Pak Andi. Terima kasih untuk masukannya, gitu ya. Saya akan pilih lagi nanti, pertegasan lagi di bagian itu. Peran kita, tenaga ahli lah sebutan kita, bisa juga pakai nanti menyebutkan apa agar ada masuk di regulasinya juga, gitu. Oke, terima kasih Pak Andi atas masukannya nih, menarik juga penegasannya. Siap, Pak, siap. Ada yang lain, teman-teman? Masih ada 5 menit, 10 menit lah. Halo, Pak. Pak Jafar? Iya, Pak Jafar. Oke, lanjut. Ya, silakan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas waktunya. Saya singkat saja, Pak. Dan yang bisa kita jangkau, kerjaan yang bisa kita jangkau. Yang pertama, tadi kita pengaduan ini sangat unik. Berbeda dengan program-program sebelumnya. Sekarang kita lebih banyak membantu Kemendagri dalam hal pengaduan. Jadi istilahnya mereka yang di depan, kita yang membantu. Kebalikannya, dulu kita di depan, mereka yang membantu. Ya. Ini aplikasi lapor. Ini kan baru draft. Belum ditetapkan. Apakah pengaduan online ini bisa langsung kita sebarkan kepada masyarakat, biarpun itu belum ditetapkan? Itu yang pertama. Yang kedua, saluran
pelayanan atau layanan pengaduan atau kanal pengaduan, ini bisa nggak? Sekarang kita belum bisa ke lapangan, kita kirim kepada camat-camat, kita suruh tempel di tempat-tempat pelayanan publik, di wilayah-wilayah publik, untuk bisa kita mendapatkan informasi dari masyarakat. Yang ketiga, aplikasi lapor ini kan langsung ke Mendagri. Ya. Berarti ini kan dari desa atau dari masyarakat langsung naik ke pusat. Posisi kita itu di mana? Apakah kita menerima limpahan dari Kemendagri ke gubernur, ke kabupaten, atau kemana? Baru kita. Di mana posisi kita yang sebenarnya, sehingga kita bisa membuat laporan tentang perkembangan kemajuan, apakah proses apakah selesai setiap pengaduan yang masuk, apakah berupa informasi, pertanyaan, masalah, atau hal yang lain. Yang keempat, tadi Bapak Didik juga ada menyampaikan tentang kerjasama tripartit. Nah, ini tanggal 25 Januari 2023. Ini apakah tripartit ini sudah berjalan atau tidak, minta kita dipantau. Sementara kita sampai hari ini belum bisa memantau secara fisik. Tapi kalau memang secara komunikasi bisa saja. Tapi ini lagi-lagi juga perlu kerja-kerja kita yang konkret, sehingga kita bisa ke lapangan mensosialisasi ibu program ini, sehingga nanti baru kita dapat feedback. Kalau sekarang ini kurang efektif kita kirim misalnya berita secara online ataupun secara media-media lainnya, untuk kita sampaikan kepada publik, dan publik akan memberi respon, ini masih sangat sulit. Dan juga sebagaimana tadi disampaikan oleh Pak Andi juga, Pak Sarifudin, Pak Muhammad Saifuddin juga, menyangkut dengan who will doing what, siapa nanti akan melakukan apa, di level mana. Ini kita harus tegas dan jelas di sini. Sementara kita hanya seorang diri di provinsi. Apakah tadi dengan ada SOP Hub, nah ini juga kita lihat SOP Hub tidak menukik, tapi hanya bentuk-bentuk kerjasama dan koordinasi saja. Jadi begitu giliran kerja teknis, siapa yang input, siapa yang melapor. Nah, ini nanti akan jadi persoalan. Jangan-jangan nanti mulai dari kita terima laporan sampai selesai, itu kita yang harus tindak lanjut semuanya. Saya pikir ini Pak Heri, kita memang perlu segera kita tuntaskan sehingga kerja kita itu konkret dan terarah. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak Ibu sekalian, ini soal kanal lapor ya. Mungkin saya akan coba memunculkan ya kanalnya nih, kanalnya. Ya, Ibu sekalian. Nah, bahwa lapor itu ada sebelum kita ada, artinya dia duluan. Kita itu P3PD, kalau
Karena lapor udah duluan ada sebetulnya. Tapi karena ini rencana aksi nasional bahwa pengaduan yang terintegrasi, ya, jangan sampai adanya tumpang tindih, ya, melibatkan semua kementerian, ini sudah ditetapkan, ya. Tapi memang pengelolanya adalah Kemenpan, aparatur negara, ya. Dan mereka punya saluran pengaduan, kanal pengaduan. Silakan, bisa ditempel sampai dengan dia pakai mobile, aplikasi, gitu. Dekat sekali dengan HP. HP kan dekat masyarakat, ya. Mereka bisa menggunakan ini nih. Nah, saya akan coba sebetulnya SMS ini berfungsi atau tidak, tapi memang riskan tidak, ya. Kita nanti bahas lah bahwa 1-2 bisa melapor apakah yang mengikuti pelatihan, yang mendampingi. Saya kira kalau ada pengaduan bisa menggunakan SMS ini, dicoba. Atau Twitternya berfungsi atau tidak. Silakan ditempel saja, menurut saya. Ini sudah milik publik. Sudah milik publik. Dan ini ada, sebelum kita ada, mereka sudah launching nih secara nasional. Karena peraturan presiden. Ya, itu satu. Nah, satu lagi nih, saya memunculkan isi dari pengaduan. Nah, ini saya masuk, itu yang punya Ditjen Bina Pekerja Desa. Memang yang bekerja adalah sistem ini sistem. Makanya ada sebutan ditutup oleh admin, ditutup oleh sistem, ya. Kalau bisa tahu, saya kira bisa lihat, ya. Nah, ini soal ini lingkupnya, unit. Nah, mereka sebut unit atau istilahnya apa, tim teknis. Memang dalam hal ini NMC saya sendiri belum berkoordinasi dengan Ibu Paudah sebagai Sesdirjen, siapa yang mengelola untuk menjawab lapor lingkupnya adalah Ditjen Bina Pemdes, ya. Dalam bulan ini kita koordinasi ke sana. Jadi kita bisa membantu secara teknis, ya. Apabila memang diminta, catatannya teknis. Ini belum diproses 15 hari. Ditutup oleh pelapor. Artinya pelapor sudah menerima jawaban dan ya artinya puas lah. Nah, itu para admin sudah tindak lanjut. Ini ada tindak lanjutnya nih. Maka saya mengikuti sebenarnya sampai masuk ke dalam lapor, ya. Lapor. Posisi NMC memang memantau prosesnya. Kita sendiri di NMC memantau, ya. Kita banyak bergulat di analisa nih. Karena memang secara teknis kita sadari tidak punya tim di kecamatan atau desa. Tapi kita punya juga kajian, analisa yang kita punya apabila di daerah kita ada pengaduan yang bisa kita kaji dan memberikan beberapa catatan sebetulnya sebagai antisipasi saja. Nah, semua pengaduan memang terpantau, ya. Ada beberapa. Nah, ditutup oleh sistem dan sebagainya. Ini sistem yang berjalan sudah. Cuma kita mantau saja ada berapa. Kita bisa menganalisa yang mengadu banyak tentang apa, gitu, ya. Ini sebagai bagian dari analisa sebetulnya. Nah, ini yang memang sepertinya di program yang kita punya, ya, P3PD, itu banyak menggali soal kajian analisa hukum. Ya. Walaupun kita bertemu dalam pelatihan, mungkin suatu saat bisa berkunjung, langsung ada pengaduan, langsung kita kasih pilihan penanganan, agar saat itu juga bisa selesai atau sebagainya. Itu Bapak Ibu sekalian, soal
lapor ya, peran-peran kita memang sangat tidak terlibat langsung, tapi pemantauan dan beberapa data yang kita bisa serap lah. Harus seperti itu, ya. Kalau soal ditempel itu berhak masyarakat, berhak mendekatkan layanan kepada mereka. Baik, terima Ya. kasih Pak Eri. Oke, ada lagi 5 menit lagi ini, saya kira. Teman-teman bisa memberikan catatan lagi lah ya, karena memang ini perlu panduan yang kita punya, itu lingkupnya full untuk kementerian, ya. Kalau bicara soal peran kita, ya, dan beberapa soal pengaduan bisa muncul di mana saja sebetulnya. Bagaimana kita merekam sudah, mengidentifikasi, merekam pengaduan itu, teknisnya. Dan koordinasi perlu kita tingkatkan secara efektif. Soal pendekatan pertemanan, soal akses sebenarnya bagaimana kita mengelolanya sih. Saya kira itu. Ya. Dan panduan kita belum sempurna ya. Apa belum secara teknis diterapkan, tapi bisa menjadi gambaran sebenarnya. Karena panduan kita juga tidak lepas dari Permendagri-nya. Tinggal Permendagri kita akan pengajuan ke 2004 untuk direvisi. Siapa tahu pengaduan yang kita lengkapi itu menjadi juga administrasi masuk ke revisi Permendagri-nya. Bisa menjadi seperti itu tangkapan. Oke, ada lagi? Bapak-Ibu sekalian. Oke, kita akan masuk ke rekapan ya, teman-teman, materi selanjutnya ya. Saya akan share soal rekapan nih. Ya, teman-teman sekalian, untuk rekapan itu sumber dari lapor dan teman-teman rekap ya. Kenapa ada pertimbangan satu? Saya hanya mencatat untuk tahun 2002-2003 ya. Yang kedua itu saya akan pilih soal lingkupnya sebetulnya. Oke, banyak tentang penyelewengan dana dan kewenangan, penyalahgunaan kewenangan ya. Soal dana sebetulnya ada titik kritisnya. Jangan sampai pengaduan itu kita yang respon nanti, kita yang merekam itu masih dugaan. Itu juga kita sangat inilah. Sangat sumir lah kalau bahasa hukumnya ya. Lebih baik pengaduan yang sudah ditangani oleh aparat ya. Makanya saya rekam seperti di Kalimantan Timur. Nah, Kalimantan Tengah ya. Itu ada beberapa penyelewengan dana. Sudah tindakannya adalah sudah masuk ke APIP ya, pemeriksaan, artinya ke instansi sudah masuk. Sudah rapat BPD, pelaku sudah menjadi temuan pemeriksaan inspektorat ya. Tapi kalau masih dugaan, tindakan penanganan masih dugaan itu tidak saya rekam. Tidak saya rekam, tidak saya tulis. Ya. Jadi bisa juga
artinya kita bisa mantau, kita bisa bertanya ke inspektorat, ya. Ini contoh ya kepada rekan Kalteng ya, bisa kita datang, kita diskusi, inspektorat nanya soal perkembangan, gitu bisa. Makanya saya statusnya saya tulis proses ya, proses. Kalau ada terbaru, saya akan rubah ini, proses ini ya. Pada rekan Kalteng berharap ada informasi baru. Nah, sumbernya juga hasil audit inspektorat ya. Artinya kita bisa berkoordinasi dengan inspektorat, dengan pemeriksaan bagaimana ya sambil berkoordinasi sambil berbicara penanganan kasus dan sebagainya, merekam ya. Siapa tahu mungkin sudah selesai ya, kita terlambat mendapat info ya. Pada Bapak Ibu di Kalteng ya, berharap ini pantau. Ada penjelasan nggak dari teman-teman Kalteng? Ibu Yuni Ibu siapa ya, Buran? Saya kok kadang lupa ini. Ya, dari Kalteng, Pak. Oh, Bu Gusti. Ya, Iya. ya. Ya, terima kasih, Gimana, Pak. Bu? Ya. Jadi memang karena itu kasusnya kan temuannya di tingkat kabupaten, inspektorat maupun. Nah, untuk saat ini saya hanya memantau melalui teman-teman P3MD karena info tersebut memang dapatnya dari teman-teman P3MD. Ya. Karena untuk saya langsung turun ke kabupaten, saat ini kan terkendala memang kita masih belum ada perjalanan dinas, Pak. Itu yang untuk saat ini. Jadi saya juga tetap memantau melalui kawan-kawan di P3MD apakah prosesnya sudah sampai mana begitu, Pak. Ya. Demikian, Pak, itu yang untuk bisa saya sampaikan sementara. Terima kasih. Iya, terima kasih Bu Gusti. Iya, ya. Nggak masalah ya. Terpantau memang ada. Saya kira kalau tidak ada, ya kita yang mungkin kurang menelisik ya. Pasti ada 1-2, tinggal lingkupnya adalah ini soal kewenangan penggunaan, temuan audit ya. Ini ada lembaga yang sudah mendahului untuk audit gitu loh. Kita hanya merekam, oh ada, gitu, memantau. Kenapa semua bisa dianalisa? Saya akan memunculkan nih soal, saya kira teman-teman sudah baca ya. Lingkup lebih banyak pengaduan di lapor itu soal kewenangan penyalahgunaan dana. Itu 2. Sebetulnya ini yang sangat soal disiplin pernah masuk, saya kira sedikit lah ya yang masuk ya. Coba saya akan munculkan nih pengaduan ini. Nah, ini teman-teman soal sumber pengaduan ada email, audit, website memang banyak ya. Kita ngambilnya dari website soalnya. Dari masyarakat juga ada. Nah, lingkupnya sebenarnya banyak. Ini 2 ini sebetulnya. Penyalahgunaan wewenang dan penyalahgunaan anggaran. Ini yang memang menjadi berita yang sangat sebenarnya kalau di media itu bombastis lah ya. Karena dua kasus itu sangat-sangat dominan. Kalau hambatan pelayanan publik ada, sudah selesai soal beberapa masalah khusus lah ya. Teman-teman bisa baca di rekapan itu. Nah, ini berdasarkan menjadi grafik lah. Nah, ini beberapa menjadi kajian kita bahwa memang tindak pidana korupsi menjadi materi yang sangat kuat di pelatihan dan sebagainya gitu ya. Penyalahgunaan wewenang bahwa sebagai manajerial suatu pimpinan di suatu daerah harus memiliki keadilan yang kuat, manajerial yang kuat dan sebagainya. Ini akan menjadi bahan lah. Itu Bapak Ibu sekalian, soal rekapan ya, dan terus hari dipantau. Teman-teman juga punya lah, artinya bisa melihat. Tapi lingkupnya apalagi yang menarik gitu, apalagi disiplin soal pelayanan publik, pelayanan gitu ya. Ada pengaduan itu direkam, itu bagus buat kita gitu ya, bahwa ada pelayanan publik. Ada, makanya ada secara langsung kita suatu saat datang, dicurhat
masyarakat desa atau lewat kanal-kanal yang ada di kementerian. Atau memang teman-teman punya kanal-kanal desa yang inisiatif ya. Kanal-kanal yang dibuat kearifan lokal baik di level kecamatan, kabupaten, sampai desa ada juga buatan. Siapa itu diperbolehkan untuk mendapatkan data pengaduan apa sih yang banyak diadu oleh masyarakat gitu. Itu analisa bahan-bahan itu menjadi analisa kita. Oke, saya kira itu untuk rekapan pengaduan ya Ibu sekalian ya. Dan itu menjadi bagian analisa kita. Dan itu terus terupdate, suatu saat ada kita masukkan terus menjadi beberapa analisa. Kita masuk ke pengajuan revisi nih, ya. Izin subscribe. Ya, Bapak Ibu sekalian, saya memunculkan daftar inventarisasi review. Saya mungkin mengesampingkan masalah ya, daftar inventarisasi masalah, tapi daftar inventarisasi review. Karena di kita, Permendagri 25, bisa juga ini dirubah. Sangat-sangat, saya membandingkan punya komponen 2 Permendas. Itu lengkap mereka, lebih baru juga. Artinya kita tidak, ya secara jujur, kita perlu bisa dikatakan merubah atau mereview menambah lah. Nah, yang saya identifikasi berapa poin ini? 5, 6, 7, baru 7. Sepertinya masih banyak, karena ini memang perlu kajian akademis ya. Kalau memang ini disetujui dan ini menjadi bagian kegiatan 2024 untuk Inspektorat Jenderal. Dan kita yang menginisiasi, KS ya, dan tim, termasuknya Pak Didi Subagio sebagai pengawas masyarakat, sama-sama mengajukan review Permendagri yang memang saya kira sudah tertinggal ya, jujur harus sudah tertinggal. Ada poin-poin juga, Bapak Ibu bisa baca, kalau perlu juga tambahan, seperti kemarin itu ada teman, sekarang lupa ya namanya, tapi saya ingat yang diusulkan adalah pengadu berhak mendapat informasi mengenai perkembangan pengadu elektif pengadu. Itu ada juga di Permendes yang baru soal sama pengaduan masyarakat di lingkungan Permendes. Dan tertinggal dan sebagainya. Bahasanya sama. Peraturannya sama ya. Tapi mengacu mempertimbangkannya semua ke Perpres, pelayanan publik dan sebagainya. Cuma Kementerian Tenaga kita lebih baru. Nah, kita perlu mendorong ini lebih baru lagi dan inisiatif mencoba. Ya, teman-teman sekalian, berharap dukungannya dan analisanya, masukannya, dan memang apa ya, kita tergerak sebetulnya karena memang wah sangat jauh sekali 2007 ya. Padahal Kementerian Komponen 1, 2, 3 itu 2021, 2020 mereka buat gitu ya, sangat jauh tertinggal. Ya. Nah, bisa juga nanti kalau memang diterima oleh bagian dari kegiatan 2004 Inspektorat Jenderal, kajian akademis sampai urgensi bahwa ini sangat penting untuk dilakukan review maupun perubahan gitu ya. Sampai harmonisasi antara peraturan yang di atasnya atau setaranya gitu. Nah, ini buat kita lah untuk menjadi dasar panduan kita lebih kuat dan sangat lengkap
dari masukan kita semua. Saya gitu penjelasannya, ya, tercatat juga. Ada beberapa poin lah. Saya sudah share di grup dan yang di APIP yang Pak Didi Subandrio sudah share ya. Dan ini kita sama-sama baca lah di grup kita. Makanya grup kita sangat produktif untuk memberikan informasi terkait lingkup kita penanganan masalah. Sekarang itu Bapak Ibu sekalian, ada lagi masukan tambahan atau mungkin beberapa wacana lah agar kita sama-sama refresh gitu ya. Ini soal penanganan yang kita nggak mempunyai tim sampai level desa, tapi memaksimalkan koordinasi sebetulnya dan data yang sebatas kita dapatkan ya, analisa dan sebagainya. Kalau memang teman-teman membiasakan ya, karena memang berlatar belakang berbeda-beda, dari akademisi ada, advokatnya juga masih ada di sini, kita itu lebih banyak mobil ya. Mobil kan pasti banyak bertemu dengan beberapa masyarakat yang mencoba mengadu, mencoba berkonsultasi dan sebagainya. Ya memang peran kita untuk menjelaskan pilihan-pilihannya, menjelaskan tata kelola penanganan di kementerian maupun di hukum formil yang kita punya. Saya kira itu, Bapak-Ibu sekalian. Ya masih kurang 10 menit, 5 menit nih sebelum kita tutup. Ya, saya kira sudah saya sampaikan semua. Tinggal memang kita akan ada Zoom soal aset, Pak, Bapak-Ibu sekalian ya. Tapi nanti menyusul. Jadi Bapak-Ibu sekalian kita terlibat di dalam pengamanan aset desa. Nah, banyak sekali. Ini perdata ya. Ilmu kita juga harus kita share lah. Kita sama-sama mengendalikan, mengamankan aset desa yang memang kadang-kadang tidak jelas kepemilikannya. Tidak jelas batasnya, tidak jelas dokumennya, tidak jelas sampai di mana aset itu menghasilkan dan sebagainya. Itu penting lah buat kita sebagai CHS. Dan itu nanti ada Zoom dan kita terlibat. Berharap teman-teman turut serta memberikan beberapa penjelasan, argumen dan sebagainya. Oke, Bapak Ibu sekalian, Pak Heri, ada Mas Yun? Silakan Pak. begini menyangkut dengan aset. Saya sudah cek ke lokus 10 kabupaten lokus di Aceh. Peraturan Bupati tentang pemberian aset kepada desa itu tidak ada. Ini bagaimana kita menginisiasi kabupaten supaya perbub tentang itu ada, karena kita nggak bisa bertindak kalau memang tidak ada aturan. Habis ini satu masalah. Kita mau tertibkan aset, sementara perbub tentang itu seluruh kabupaten yang saya cek belum ada. Ini mungkin pemikiran kita semua bagaimana kita menginisiasi itu, karena proses lahirnya perbub itu tidak gampang dan cukup menyita waktu, tenaga dan uang. Apalagi ini nanti masuk ke ranah legislatif. Nah, jadi ini Pak, gimana kita ini untuk supaya wacana saya dengarkan mungkin di tempat lain, alhamdulillah kalau ada, kalau memang ada di tempat lain bisa di-share ke kita. Jadi ini menjadi bahan bagi kami dulu untuk bisa kita sebarluaskan supaya suatu saat nanti, maaf saya bilang seperti PNPM dulu, banyak sekali aset yang dibangun oleh dana PNPM itu tidak ada di serah terimakan. Apakah ini dana desa yang triliunan rupiah nanti juga akan mengalami nasib yang sama? Ini bagaimana pemikiran kita semua supaya kita mengamankan desa kita, mengamankan kepala desa atau perangkat desa, karena ini memang tugas kita. Makasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Japar. Iya. Nanti kita ada TA aset ya. TA pengelolaan aset. Itu menarik Pak Japar soal perbubnya. Atau kita bisa sharing, kalau ada Bapak Ibu sekalian punya, bisa berbagilah.
berbagilah di grup kita, gitu ya. Apabila ada, ini persoalannya adalah kadang desa sendiri tidak tahu regulasi berdirinya desa, peraturan adanya desa itu berdiri. Belum semua dia baru tergugah. Oh iya ya, desa ini berdiri harus ada peraturannya, Permendagri ada sebagainya. Ada nggak Pak? Punya nggak salinannya gitu ya sebagai dasar untuk memetakan untuk batasnya gitu ya. Kita semua itu perlu kita diskusikan ya sebetulnya banyak sekali soal aset. Sampai dengan aset yang diberi oleh pemerintah daerah gitu ya. Diberi, setelah itu didukung dong dengan dokumen gitu. Penyerahan dokumennya ini belum tentu ada. Hanya sebatas lesan itu kurang kuat desa untuk mengelola ya karena harus berdasarkan serah terima secara jelas gitu. Banyaklah sekali Pak, ya menurut saya. Teman-teman juga punya pengalaman, Bapak Ibu punya pengalaman gitu ya. Aset desa sampai dengan desa yang terbengkalai, aset yang terbengkalai. Padahal sangat produktif. Karena tidak tahu, ketidaktahuan gitu. Perdesnya tidak ada juga gitu ya. Itu kan banyak kita gali. Perdesnya tidak ada gitu. Atau memang ya tidak tahu lah ya, belum ada atau memang belum dibuat dan sebagainya. Kan banyak sekali. Ya. Sekira itu Bapak Ibu sekalian, banyak sekali nanti tunggu saja Zoom-nya, kita sama-sama mendiskusikan itu, menarik juga soal aset, karena bagian dari penanganan juga. Ya, banyak tuh aset perdata, wah luar biasa. Saya kira aset desa kan kalau di beberapa daerah sangat-sangat menguntungkan ya. Sayang sekali untuk kalau tidak dikelola, tidak diamankan. Bahasanya itu saja. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian, jam kurang 3 menit. Ya, ada apa yang ini menjadi isu lagi untuk teman-teman, silakan 3 menit Pak Heri, lagi. Pak Heri, izin Pak Heri. Ini tapi ini di luar tema Pak Heri. Oh iya. Ya Pagi kami ya? Oh siap, iya. silakan Pak. Iya. Ini di luar tema kita tidak ini tapi sekedar ingin namakan terkait Ya. laporan sebenarnya laporan bulanan dan pengelompokannya. Ini kami sering kadang-kadang diskusi via ya. WhatsApp dengan teman-teman yang lain dari CHS yang lain. Ini kami punya penafsiran berbeda-beda terhadap pengelompokan laporan itu. Termasuk jenis laporan yang harus dikirim. Misalnya ada teman di provinsi lain ngirimnya dia dalam bentuk narasi laporan. Ada yang kirim dalam bentuk tabel saja. Terus ada yang memasukkan rekap aduan itu di kelompok 1, ada juga yang di kelompok 2 dan sebagainya. Ini mohon supaya sekalian Pak Heri mumpung di sini, nanti juga di akhir bulan kita menyusun laporan, kalau bisa diluruskan lagi supaya kami bisa seragam juga dan saya juga bisa jelaskan. Terima kasih banyak Pak Heri. Iya, oke. Terima kasih. Ya, untuk laporan nih. Ini kan ada laporan pendukung, ada laporan untuk program manajemen ya. Benar kan? Ya, jelas kalau manajemen harus dibuat juga. Ini soal penggajian dan sebagainya. Ya, itu kewajiban dan ada hak juga. Perimbangan lah. Nah, soal program, dukungan program, itu rekapan-rekapan yang memang harus, ya ini kita pilih memang. Saya juga kadang kesulitan nih. Wah, mana campur-campur juga ada kawan ngirim juga banyak yang masuk sana, maksudnya ada tiga kamar untuk pengiriman ya. Ya, saya kira soal beberapa penugasan itu soal rekapan, kalau ada rekapan atau kalau ada analisa itu penugasan. Soal output itu saya kira sudah dibuat dari awal ya, tinggal mengawal sesuai dengan yang kita catat dan beberapa target yang harus kita selesaikan. Tapi kalau laporan bulanan itu sebagai kebutuhan manajemen dan memang bisa dipantau juga ya. Kemarin juga sudah muncul memo Pak TL ya soal laporan ya, hierarki bentuk-bentuknya itu juga menjadi kelengkapan ya, rekapan yang kita punya ya untuk melengkapi satu laporan secara utuh di provinsi. Ya, peran kita juga ada di situ ya. Lingkupnya ada. Bisa menjelaskan laporan CHS soal penanganan dan analisa. Karena memang selama ini kita koordinasi
mendapatkan data juga kalau memang kita intens ya. Yang kedua, analisa juga. Kalau memang kita menemukan pengaduan yang perlu memberikan beberapa pilihan-pilihan alternatif penanganan. Ya, 3. Tinggal nanti kita sorting memang. Kita akan bicara dengan Pak Yudi di sini. Pak Yudi ada di sini. Ya. Pak Yudi mau ini sibuk dia. Database kode-kode desa dia. Jadi ada di sini sebenarnya. Tinggal kita pilih saja. Tapi teman-teman soal Word itu lebih banyak laporan di laporan program kalau nggak salah. Tapi rekapan pemisahan rekapan di tugas ya. Excel banyak di tugas gitu ya. Bisa juga tugas Word ya. Tapi kalau output saya kira sudah paten lah, sudah dari awal sebagai patokan kita bekerja. Tapi yang dinamis adalah laporan bulanan dan penugasan itu yang dinamis gitu ya. Tapi kalau output saya kira udah paten, kita menjadi patokan untuk kita bekerja. Kira itu Pak Andi ya, soal itu komunikasi aja di grup. Siap, Bapak Ibu siap. sekalian. Ya. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas masukannya dan beberapa catatan. Ya. Dan ini masih berkembang dan beberapa masukan perlu saya rangkum juga. Soal diskusi lanjutan kita bisa di grup. Ya, santai saja. Berharap semua sehat. Bertemu lagi, kita juga menunggu apakah RMC Materinya bisa mengalokasikan. di-share, Pak. Materinya bisa siap. di-share. Siap. Kasih. Apakah CPMU mengalokasikan tatap muka atau tidak, kita tunggu saja karena semua di CPMU. Ya berapa ada. Ini yang ya dari Pak. Berdoa saja lah. Berdoa saja agar CPMU mengalokasikan untuk tatap muka ya, ini gitu. Berkenalan silaturahmi secara fisik kan itu loh, Bang. Secara clean. Secara clean ya. Iya, ya. Oke. Terima kasih Bapak Ibu sekalian atas waktunya dan beberapa rapat kita kali ini menghasilkan sesuatu yang memang sangat baik ya, terukur, dan saya ucapkan terima kasih. Bila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Ya. Sehat selalu Pak ya.